Dan pemirsa, lalu sejauh mana Kementerian Informasi dan Komunikasi melakukan penanganan dan pencegahan informasi terkait dengan narkoba di dunia maya? Kita akan membahasnya dengan Usman Kamsong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Selamat siang, Bang Usman. Selamat siang, Iqbal. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang, Bang Usman. Apakah soal peredaran narkoba ini pelakunya belajar dari internet melalui YouTube? Apakah ini sudah masuk dalam monitor dari Kemenkominfo, Bang Usman? Ya, kita sudah memonitor sejak lama ya kasus seperti ini di media sosial. Ya, kita misalnya memonitor jual beli narkoba di media sosial. Ya, kemudian juga kita bahkan memonitor, katanya dulu ada aplikasi yang kemudian bisa katakanlah menjadi semacam narkoba juga. Jadi orang kecanduan di situ, orang mengalami ekstasi di situ, itu kita monitor, termasuk juga katakanlah pelajaran ya, quote unquote ya, meracik narkoba misalnya, itu sudah masuk dalam pantauan kita, dan kita sudah men-take down ya beberapa di antaranya, dan ini memang muncul lagi ya, selalu ada, dan kita akan terus melakukan pemantauan dan kemudian men-take down konten-konten seperti itu. Oke, ini kan memang Bang Usman tadi bilang muncul lagi. Dari hasil riset saya memang setiap beberapa tahun sekali ada kasus seperti ini ya, Bang, yang tertangkap pelaku merakit narkoba, dan narkobanya pun berbeda-beda begitu kalau kasus dari tahun ke tahun. Nah, apa sih mekanisme yang dimiliki oleh Kemenkominfo untuk menyaring, memfilter konten yang bisa menjerumuskan mereka untuk menggunakan narkoba seperti ini atau bahkan meracik, Bang Usman? Ya, jadi kita punya 3 mekanisme pemantauan ruang digital. Yang pertama, kita menggunakan mesin atau artificial intelligence, kecerdasan artifisial, yang kita sebut automatic identification system, ya, atau AIS. Nah, alat ini akan bekerja secara otomatis 24 jam dengan algoritma yang sudah kita tanamkan ke dalam mesin tersebut, dan dia secara otomatis akan bisa mengidentifikasi ya konten-konten negatif, ya, misalnya peredaran narkoba termasuk di dalamnya, kemudian pornografi, judi online, ujaran kebencian, radikalisme, terorisme, dan konten-konten lain, hoax, disinformasi, begitu. Nah, yang kedua, kita punya patroli siber atau cyber patrol. Ini orang ya, manusia, tim bekerja dalam 3 shift 24 jam sehari. Kenapa kita perlu juga memantau ini? Ya, sebab bisa saja mesin bagaimanapun canggihnya dia punya kelemahan, bisa saja ada yang lolos begitu ya, ada yang lolos. Ya, misalnya cara meracik narkoba ini bisa saja lolos dari pantauan mesin ini. Ya, bisa lolos karena biasanya mesin ini kan kita terus update ya, mungkin belum sempat terupdate, tapi kita cuma ajari dia nih dengan algoritma mengidentifikasi jual beli narkoba misalnya, begitu ya, atau aplikasi-aplikasi yang atau website yang menjadi ajang jual beli narkoba misalnya, begitu. Nah, kemudian karena itu kita memerlukan pantauan secara manual oleh manusia. Nah, yang ketiga, mungkin mesin juga lolos, manusia juga bisa lolos. Kita punya mekanisme ketiga, yakni laporan masyarakat. Ya, laporan masyarakat bisa melapor ke aduankonten.id bila menemukan konten-konten mencurigakan, konten-konten negatif di media sosial. Dan bisa jadi juga konten-konten semacam cara-cara meracik narkoba ini juga lolos dari 2 mekanisme sebelumnya, maka masyarakat bisa melaporkan bila menemukan konten-konten seperti ini ya. Nah, itu 3 mekanisme yang kita lakukan. Nah, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi konten-konten tersebut sebagai konten negatif, maka kemudian kita akan meminta platform untuk men-take down. Ya, kita sudah ada semacam kesepakatan, perjanjian, dan keharusan bagi platform untuk men-take down setiap konten yang memang kita mintakan untuk di-take down, begitu. Oke, platform apa, Bang Usman, dalam hal ini? Ya, hampir semua platform, karena ya ini kan bisa saja yang seperti ini umumnya di YouTube ya, di YouTube misalnya.
atau mungkin di TikTok karena dia menyajikan bukan hanya teks ya tapi video. Tapi saya kira juga platform-platform lain sudah banyak ya menyajikan video. Hampir semua platform bisa menyajikan video begitu. Cuma kalau Dan sejauh untuk ini mereka video ini menyanggupi kan langsung ya, yang Bang Usman? populer beberapa platform begitu ya. Jadi kita pantau seluruhnya ya semua platform. Nah kalau konten seperti ini misalnya ada di YouTube ya kita akan meminta YouTube untuk men-take down. Ya, kalau ini ada di TikTok katakanlah kita akan meminta take down untuk men-take down atau di Facebook atau dimanapun. Oke, dan sejauh ini platform tersebut semua bersedia bekerja sama ya pada saat diminta untuk take down pasti akan langsung men-take down ya? Iya, kalau dia berupa konten memang Kominfo tidak bisa langsung melakukan take down, jadi harus platformnya. Kecuali dia berupa website atau portal atau situs begitu, itu kita bisa langsung memutus aksesnya begitu. Kita bisa putus IP address-nya, ya jadi kita bisa langsung melakukan. Tapi kalau dia berupa konten, ya di YouTube, di TikTok, di Facebook itu kita harus meminta platform untuk men-take down kontennya tersebut. Oke, baik, terakhir Bang Usman, jadi apa yang menurut Anda, karena ini kan caranya sudah cukup advance ya, bahkan sampai aplikasi yang membuat high itu juga sudah terdeteksi oleh Kemenkominfo sendiri. Nah, kenapa menurut Anda ini masih bisa lolos dari mesin-mesin ini kalau dari hasil penelitian Kemenkominfo? Iya, jadi memang teknologi ini kan memudahkan segala hal ya, memudahkan orang berbuat baik, ya kita bisa melakukan katakanlah khutbah agama di platform digital, tetapi juga membantu orang, ya mempermudah orang untuk berbuat jahat begitu ya, untuk berbuat jahat. Nah, ini yang sering kita sampaikan two faces of social media ya, dua wajah media sosial begitu. Di satu sisi positif, tapi di sisi lain negatif. Nah, karena itu kita juga selain melakukan penindakan semacam take down itu, kita juga melakukan edukasi literasi digital ya kepada masyarakat. Kita punya gerakan nasional literasi digital. Nah, salah satu pilar yang kita sampaikan kepada para peserta adalah digital safety. Ya, jadi bagaimana kita menggunakan media sosial secara aman tanpa ada tuntutan hukum di belakang hari begitu. Nah, ini kita lakukan juga. Jadi dua hal yang kita lakukan. Kalau memutus akses atau memblokir atau men-take down konten, ini kan kita memutus supply-nya ya, memutus supply-nya. Sementara dengan edukasi, dengan literasi kita memutus demand. Jadi terutama pertahanan di diri kita ini ya? kita bentuk lewat literasi, lewat edukasi. Oke, terutama juga pemakaian narkoba sebagai kejahatan luar biasa tentu sudah menjalin sinergi bersama dengan kita BNN. Bekerja sama juga dengan BNN ya dalam hal ini, dalam edukasi. Baik, Bang Usman terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Bang Usman Kamsong, Dirjen IKP Kominfo, sehat selalu Bang Usman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.